Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada lab 12 yaitu klasifikasi. Yang dimana di sini saya mendapatkan topik dataset yaitu e-commerce transaction data dengan algoritmanya yaitu logistic regression. Lalu di sini saya akan membuat hands-on. Langsung saja di sini pada bagian pertama yaitu import library, yang dimana kita akan mengimport seluruh library yang diperlukan. Di sini terdapat Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Yang dimana library Pandas dan NumPy ini digunakan untuk mengolah data, dan Matplotlib dan Seaborn ini digunakan untuk visualisasi. Yang kemudian dari from sklearn.model ini kita tuh akan mengimport berbagai modul mulai dari trend test split, lalu ada standar scalar, logistic regression, lalu metrik-metriknya yaitu terdapat confusion metric, accuracy score, precision score, recall score, F1 score, ROC curve, AUC, precision recall curve. Lalu pada tahap kedua yaitu load dataset, yang dimana kita akan memuat dataset e-commerce menggunakan Pandas. Nah, jadi di sini itu akan menampilkan 5 baris pertama dan seluruh nama kolom untuk memastikan datanya itu berhasil dimuat. Nah, bisa kita lihat, jadi dari 5 baris pertama dari dataset e-commerce itu bisa kita lihat terdapat invoice-nya, lalu stock code-nya, dan description dan quality-nya. Lalu ini juga bisa kita lihat invoice date-nya, unit price, customer ID, dan country-nya. Lalu terdapat nama kolom dari dataset e-commerce, yaitu ada invoice no, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country, dengan type-nya itu objektif. Lalu pada tahap ketiga yaitu exploratory data analysis atau EDA. Jadi pada tahap EDA ini di sini itu melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, kita tuh akan melihat informasi tipe datanya dari dataset e-commerce, kemudian static deskriptif untuk melihat sebaran data. Lalu di sini kita akan mengecek missing value, apakah terdapat missing value. Jika ada, dia itu akan menghapus missing value itu. Setelah itu di sini juga ada mengecek duplikasi. Jadi kita ngecek duplikasi dan menghapus data jika terdapat duplikasi. Lalu terakhir itu membuat korelasi antar variabel heatmap matrix untuk melihat hubungan antar fitur numeriknya. Nah, bisa kita lihat info datanya di sini dengan range indeksnya itu 541.909 entries.
data kolomnya itu ada 8 kolom. Nah, bisa kita lihat di sini ada invoice note, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country-nya. Dengan type-nya itu float, integer, dan object. Lalu pada statistik deskriptif, ini terdapat invoice, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country-nya. Bisa kita lihat di sini terdapat count-nya di sini. Lalu terdapat main, terus minimalnya, maksimalnya. Bisa kita lihat ya di sini. Nah, di sini. Lalu duplikasinya itu 0. Nah, di sini kita bisa lihat correlation matrix-nya. Bisa kita lihat di sini untuk bagian customer ID, unit price, quantity. Nah, bisa kita lihat pada warnanya di sini. Selanjutnya yaitu tahap keempat, pre-processing, yang dimana kita tuh akan melakukan pre-processing. Jadi itu untuk membuat label, klasifikasi, yaitu menentukan apakah sebuah produknya itu memiliki harga yang mahal atau murah. Jika mahal di sini tuh bisa kita tulis 1. Jadi lalu kalau murah dia tuh 0. Lalu jika unit price-nya itu lebih dari 3, maka labelnya itu adalah 1. Jika tidak, dia itu akan 0. Nah, di sini kita milih fitur numeriknya dengan quantity dan unit price-nya. Lalu split pada tahap selanjutnya yaitu tahap 5, split data, yang dimana data ini kemudian dibagikan menjadi data training dan testing dengan rasio 80:20. Lalu pada tahap ke-6 yaitu training model logistic regression. Jadi setelah itu kita tuh melatih model logistic regression menggunakan data training. Lalu parameter max iternya tuh max iternya tuh 500 agar proses optimisasinya tuh berjalan dengan stabil. Lalu pada tahap ke-7 yaitu prediksi, yang dimana setelah model dilatih, kita tuh akan melakukan prediksi pada data testing, baik prediksi label maupun probabilitas. Bisa kita lihat di sini outputnya, yaitu pada split data ini outputnya 321.283,2. Lalu yang ini 80.321,2. Lalu interceptnya itu min 89,56 dengan koefisien yaitu 7,52. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Lalu pada tahap ke-8 yaitu confusion metric. Jadi pada tahap ini tuh akan menampilkan confusion metric untuk melihat jumlah prediksi benar atau salah pada masing-masing kelas. Nah, ini bisa di sini menggunakan heat map. Bisa kita lihat ya di sini. Jadi
Confusion metric ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas. Nah, di sini berisi 4 nilai. Bisa kita lihat di sini pada true positif, yaitu model benar yang memprediksi mahal itu sangat besar. Sangat kecil, bisa kita lihat ya. Yang dimana data mahalnya itu lebih sedikit, sedangkan yang true negatif, model benar yang memprediksi murah, itu tuh nilainya tuh sangat besar, yang dimana sebagian besar barang memang dikategorikan murah. Lalu pada false positif dan false negatifnya, yaitu model salah, yaitu relatif kecil, yang dimana artinya tuh modelnya ini sangat baik untuk mendeteksi barang murah, tetapi cukup akurat untuk barang mahal. Lalu selanjutnya yaitu pada tahap 9, yaitu metrik dasar. Jadi terdapat 4 metrik utama yang dihitung, yaitu asuransi, precision, recall, dan F1 score. Nah, jadi bisa kita lihat pada asuransinya itu menunjukkan output 0,99, sedangkan precision itu 0,99 juga, sedangkan recall itu 1,0 dan F1 score itu 0,999977. Lalu pada tahap ke-10 yaitu ROC, curve, dan AUC, yang dimana pada tahap ini itu digunakan untuk melihat kemampuan model yang membedakan antara kelas 0 dan 1. Jadi nilai AUC-nya ini akan menunjukkan di daerah di bawah kurvanya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Jadi ROC curve ini mengukur kemampuan model membedakan antara mahal dan murah. Jadi terdapat TPR atau true positive rate, yang dimana dia itu terdapat di sumbu Y, sedangkan FPR itu false positive rate itu berada di sumbu X. Bisa kita lihat dia tuh di sini dia tuh ke kiri atas, yang dimana dia tuh menandakan semakin bagus. Lalu pada bagian AUC, bisa kita lihat pada bagian AUC dia tuh mendekati 1.0, yang artinya tuh modelnya itu dapat membedakan kelas dengan sangat baik. Jadi logistic regression ini bekerja optimal pada dataset harga. Lalu pada tahap ke-11 yaitu precision recall curve, yang dimana curve ini itu menggambarkan trade-off antara precision dan recall untuk berbagai ambang probabilitas. Jadi recall, precision, recall curve. Nah, bisa kita lihat visualisasinya. Jadi precision recall curve ini menunjukkan hubungan antara precision atau ketetapan prediksi positif dan recall-nya itu kemampuan model yang menentukan semua data positif. Jadi pada grafik ini precision bisa kita lihat ini terlihat sangat tinggi, yaitu mendekati 1 hampir di seluruh nilai recall, yang dimana artinya itu
model ini sangat jarang salah saat memprediksi kelas mahal, yaitu positif. Namun bentuk garis lurus di sini bisa kita lihat itu menunjukkan data positifnya itu sangat sedikit, sehingga grafiknya ini menjadi ekstrim. Jadi ini tuh menandakan bahwa datasetnya ini mungkin imbalance antara jumlah mahal dan murah yang tidak seimbang. Lalu pada tahap 12 yaitu analisis koefisien logistik regression. Jadi di tahap ini kita tuh akan menghitung DDS ratio untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap probabilitas barang termasuk kategori mahal. Nah, bisa kita lihat di sini pada fitur quantity dengan koefisien 0,000752 dengan DDS rasionya tuh 1,000753 plus 00. Lalu pada fitur unit price dengan koefisien 28,513111 dengan DDS rasionya itu 2,41. Lalu pada tahap selanjutnya, tahap 13 yaitu calibration curve, yang dimana calibration curve ini digunakan untuk mengevaluasi apakah probabilitas yang dikeluarkan model sudah sesuai dengan kenyataan. Nah, bisa kita lihat di sini visualisasinya. Jadi calibration curve ini membandingkan probabilitas prediksi dengan probabilitas yang sebenarnya. Jadi bisa kita lihat pada garis biru ini performa model, sedangkan garis putus-putus ini model ideal atau perfect calibration. Jadi pada grafik ini pada garis biru yang dimana bisa kita lihat cukup dekat dengan garis ideal, yang dimana artinya tuh modelnya ini cukup akurat dalam menghasilkan probabilitas dan memprediksi probabilitas dengan harga mahal yang cukup realistis, tidak terlalu dilebihkan atau dikurangkan. Jadi ini tuh menunjukkan model logistik regression yang sudah terkalibrasi cukup baik. Nah, jadi dari seluruh proses tadi, kita tuh melihat bagaimana logistik regression bekerja untuk memprediksi apakah suatu produknya termasuk kategori mahal atau murah berdasarkan fitur quantity dan unit price. Lalu kita juga tuh di sini melakukan beberapa tahap seperti dari EDA, pre-processing, training model, evaluasi performa, hingga interpretasi koefisiennya. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.